Nagreg, Bakiro, Cicalengka, Haur Pugur, Panca Ekek, Haur Pugur, Panca Ekek, terus Gede Bage, terus Kiara Condong, Bandung, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Bekasi, Jatinegara, Gambir. Kita ke Gambir. Kita kan mau lihat Monas. Mana persidangan sana sini? Sini. Ntar di sini. Dede mau di sini? Enggak ah. Di ujung sini? Udah dewasa di sini aja. Sudah dewasa. Kita guys. Kita bergerak, guys. Kereta api Rodaya. Kita bergerak. Ke Solo. Kita bergerak ya. Ke Solo. Ayah kok kita nggak kerasa ya bergerak tapi. Kereta api menuju Solo. Berangkat lagi. Mau di sini? Enggak. Sini sama ayah. Enggak.
Surya tenggelam, ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam, ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Bandung, Ray. Ray.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru 1446 Hijriah atau tahun 2024. Mungkin video ini tayang ya sudah beberapa minggu dari tahun baru atau beberapa minggu dari 1 Muharram pemirsa. Waduh, dan kita akan menjelang awal bulan Agustus. Waduh, jadi video ini tayang itu menjelang awal bulan Agustus. Biasanya kan di bulan Agustus itu kelahiran Bapak Agus. Di bulan Agustus ini ada momen peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, yaitu 17 Agustus atau Hari Proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pemirsa. Jadi video ini syuting ketika Ray sudah dibagi rapot pemirsa. Waduh. Ketika Ray sudah dibagi rapot di akhir tahun pelajaran, akhir tahun pelajaran itu bulan Juni ya, Ray langsung jalan-jalan ke ibu kota Republik Indonesia di Jakarta sebelum pindah ke IKN pemirsa. Dengan kereta api Pangandaran. Dan video ini diedit dan ditayangkan menjelang Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun pemirsa. Waduh, jadi kita sudah 79 tahun merdeka pemirsa. Dan mudah-mudahan negara yang kita cintai ini tetap langgeng ya, tetap menjadi negara yang lebih maju, lebih super power, waduh, dan juga mengayomi, mendamaikan dunia pemirsa. Jadi sejak zaman dulu cita-cita bangsa Indonesia itu bukan saja untuk bangsa Indonesia sendiri, tetapi untuk mendamaikan dunia. Ketika menjelang Agustusan pemirsa, ini aroma-aroma Agustusan sudah tercium pemirsa. Video ini tayang itu sekitar 2 minggu lagi menjelang Hari Proklamasi. Waduh, ini suasana 17-an sudah mulai terasa pemirsa. Ya, lihat aja di jalan-jalan sudah mengibarkan bendera dan umbul-umbul merah putih dan juga dekorasi-dekorasi tentang kemerdekaan Republik Indonesia pemirsa. Bahkan juga mungkin di kampung kalian, di kampung Mamang sudah mempersiapkan diri untuk mengadakan acara turnamen, acara kegiatan ya yang berkaitan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi itulah untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan bangsanya sendiri pemirsa, dan juga mempertahankan kemerdekaan. Cara untuk mempertahankan kemerdekaan yaitu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oke pemirsa, Mamang dan Ray episode kali ini masih dalam perjalanan menuju ibu kota IKN, ibu kota Indonesia di Jakarta pemirsa. Mungkin bentar lagi ya ibu kota Indonesia akan pindah ke IKN. Dan Mamang sedang dalam perjalanan menggunakan kereta api Pangandaran dari stasiun kota Tasikmalaya menuju stasiun Gambir. Dan episode kali ini Mamang berada di daerah Bandung ya, berada di Danau Bandung Purba. Waduh, jadi zaman dahulu ini adalah danau pemirsa, dan sekarang menjadi wilayah Bandung Raya. Mamang berada di petak antara Cicalengka menuju stasiun kota Bandung ya, melewati stasiun seperti stasiun Rancaekek, stasiun Haurfugur ya, dan juga stasiun Cimekar. Nah, kebetulan melewati juga Masjid Al-Jabar pemirsa. Waduh, ini masjidnya beautiful, indahnya. Kinclong lah, aduh. Kenapa kinclong?
karena kalau malam hari itu serasa berada di Konstantinopel atau Istanbul pemirsa, atau serasa bermimpi indah melihat masjid ketika sedang naik kereta api Pangandaran ini pemirsa. Jadi kalau kalian ingin merasakan keindahan Masjid Al-Jabar, kalian bisa naik kereta api malam hari dan melintasi Masjid Al-Jabar pemirsa. Ini indahnya ya tiada tara pemirsa. Memang Paybusnya ini serasa di Istanbul Turki pemirsa atau di negeri dongeng. Waduh, kemilaunya Masjid Al-Jabar ketika Mamang lihat di atas kereta api Pangandaran ini serasa Mamang sedang bermimpi indah pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, ngomong-ngomong tentang kereta api mimpi. Aduh, kereta api mimpi. Emang ada kereta api mimpi? Ada pemirsa. Ternyata ada kereta api mimpi pemirsa, dimana kereta api datang ke kamarmu, aduh, dan turun seorang kondektur dan mengajakmu pergi ke sebuah kutub utara untuk bertemu dengan Sinterklas. Ternyata ini merupakan kereta api mimpi dalam serial film pemirsa ya. Film dengan judulnya The Polar Express. The Polar Express itu dalam bahasa Indonesia The Polar artinya kutub ya. Express ya kereta kutub. Waduh. Jadi kalau kalian penasaran dengan film The Polar Express ini, ternyata film The Polar Express ini pernah ditayangkan di bioskop juga ya, pernah ditayangkan di Netflix, pernah juga ditayangkan di serial TV. Memang pernah lihat The Polar Express ini pernah ditayangkan di RCTI dan Global TV. Bagi kalian penasaran boleh nontonnya di Netflix pemirsa, ada di situ. Atau di Mola TV ada ya, di channel-channel internet tentang perfilman itu ada pemirsa. Nah ternyata film The Polar Express ini merupakan film anak-anak ya, bergenre animasi. Waduh, meskipun genrenya anak-anak dan animasi, tetapi film ini disukai oleh semua umur, dari kakek-kakek, nenek-nenek, opa-opa, orang tua, ayah ibu, paman, sampai Mamang sendiri, bahkan Ray ya. Aduh, jadi semua umur menyukai film ini. Dan ternyata film ini merupakan pertualangan yang luar biasa. Pertualangan seorang anak ingin bertemu dengan Sinterklas. Jadi cocoknya film ini ditayangkan ketika Natal ya dan Tahun Baru. Tapi meskipun demikian bisa ditonton juga tidak saat Natal dan Tahun Baru pemirsa. Karena film ini benar-benar film yang genrenya fantasi, aduh fantasi anak-anak, tetapi ini menurut Mamang ya film berpetualangan untuk semua umur. Berpetualangan mimpi dengan kereta api menuju kutub utara pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, sambil berkendara naik kereta api Pangandaran sampai menikmati indahnya Masjid Al-Jabar, Mamang akan bercerita tentang The Polar Express. The Polar Express kereta mimpi. Apakah The Polar Express ini benar-benar nyata ada di dunia nyata pemirsa? Waduh. Kalau kalian penasaran boleh jangan di skip, tapi kalau kalian tidak penasaran ya skip aja. Simple dengan Mamang. Dikutip dari laman tirto.id dengan judul Sinopsis Film Anak The Polar Express yang ditayangkan di Mola TV. Kontributor Ilham Khairul Anwar, terbit 19 Januari 2021. Sinopsis The Polar Express, film anak-anak bertema hari Natal yang bisa disaksikan, salah satunya di Mola TV. Seorang anak laki-laki diajak ke kutub utara menemui Sinterklas dan mendapatkan hadiah Natal pertamanya. Film tentang kisah Natal The Polar Express dapat disaksikan, salah satunya di Mola TV. Film ini menceritakan petualangan anak laki-laki yang menuju ke kutub utara menggunakan kereta api Polar Express.
demi menemui Sinterklas atau Santa Claus. Padahal anak tersebut sebelumnya mulai ragu dengan keberadaan sosok khas hari Natal itu. Jadi anak-anak mempertanyakan, benar nggak ada Sinterklas ya? The Polar Express diambil dari buku cerita yang ditulis oleh Chris Van Arbus. Sementara skenarionya digarap oleh Robert Zemeckis dan William Burrell Jr. Robert Zemeckis juga sekaligus mengemasnya sebagai sutradara film. Pengisi suara karakter The Polar Express diantaranya adalah Tom Hanks, Leslie Zemeckis, Eddie Deason, Peter Scolari, dan Nona Gay. Film yang ditayangkan perdana pada 10 November 2004 dan berdurasi 1 jam 40 menit itu memiliki rating 6,6 dari 10 oleh 180.114 penilai di IMDb. Pendapatan yang berhasil diraih cukup besar. Waduh, ternyata film ini mendapatkan penghasilan 314 juta US dollar dari seluruh dunia. Waduh. Film The Polar Express menceritakan seorang anak laki-laki yang mulai tumbuh besar, namun dia mulai ragu dengan cerita soal Sinterklas. Hingga suatu hari dia menunggu dan terjaga di malam Natal, menunggu apakah Sinterklas ada. Malam makin larut dan dirinya mengharapkan ada suara lonceng kereta luncur yang ditumpangi oleh Sinterklas. Namun yang terjadi bukan itu. 5 menit menjelang tengah malam, semua keadaan di kamarnya mulai bergetar. Getaran ini membuat anak laki-laki tersebut melompat dari tempat tidur dan melihat keluar. Seketika anak itu terhenyak saat didapatinya ada kereta api berjalan di tengah jalan. Waduh, dan berhenti di depan kamarnya. Lalu dia mengambil jubahnya dan keluar untuk mendekati kereta api bernama Polar Express itu. Lalu dilihatnya seorang kondektur yang turun dari kereta api. Anak itu bertanya, mau kemana kereta akan pergi? Sang kondektur menjawab, kereta menuju ke Kutub Utara. Anak itu memutuskan untuk ikut serta dengan masuk ke dalam gerbong. Di sana ternyata sudah ada anak-anak lain, ya. Di antaranya adalah seorang gadis cilik yang pandai yang pintar, dan anak laki-laki yang malang. Waduh, ternyata anak-anak yang berada di kereta api tersebut merupakan anak-anak pilihan yang mendapatkan tiket, pemirsa. Dan ternyata si anak yang naik kereta tersebut itu mempunyai tiket, dan tiket tersebut merupakan tiket perjalanan The Polar Express dari kamarnya menuju Kutub Utara untuk bertemu dengan Sinterklas. Waduh. Nah, ketika sudah masuk naik kereta api The Polar Express ini, maka dimulailah pertualangan dengan kereta api The Polar Express. Ini pertualangannya sangat seru sekali, pemirsa, ya. Ada kisah dramanya, ada kisah menegangkan, ada kisah misterius, dan juga teka-teki. Waduh, ini mirip-mirip film apa ya, The Murder on the Orient Express ya. Jadi kalau kalian menonton film The Polar Express ini, kalian akan disuguhkan dengan perjalanan fantasi naik kereta api The Polar Express, kereta api uap menuju Kutub Utara, pemirsa, di mana dalam perjalanannya tidak semulus-mulusnya ya. Ada yang menegangkan, ada teka-teki ya, bahkan juga ada yang benar-benar imajinatif sekali, pemirsa. Jadi kalau menonton film The Polar Express ini, ya serasa kita berada sedang dalam mimpi, pemirsa. Mimpi naik kereta api. Dikutip dari cbr.com dengan judul artikel, apakah Polar Express hanya mimpi? Ditulis oleh Kelsey Dixon, Boneka Katie, dan David Gietras, 25 Desember 2023. The Polar Express karya sutradara Robert Zemeckis
adalah klasik Natal modern. Berdasarkan buku anak-anak berjudul yang sama karya Chris Van Allbrug tahun 1985, The Polar Express adalah film fantastik yang momen-momen menegangkan menyoroti keajaiban perjalanan pulang pergi ke kutub utara. Faktanya hal ini sangat fantastik sehingga bahkan karakter yang terlihat pun mempertanyakan apakah Polar Express adalah cerita mimpi. Waduh, sangat mudah untuk percaya bahwa petualangan di Polar Express tidak benar-benar terjadi. Bagaimanapun ceritanya dimulai dengan anak laki-laki di tempat tidurnya tertidur dan berakhir dengan dia terbangun pada hari Natal. Anak-anak mendapati diri mereka dalam bahaya besar, namun tidak pernah benar-benar berada dalam bahaya karena sebagian besar perjalanan kereta api memiliki kualitas seperti mimpi. Waduh, jadi mimpi ya, seperti kita jatuh dari tebing tapi tidak mati, ternyata itu adalah mimpi. Atau kita bahagia dapat uang banyak pemirsa, serasa menjadi kaya ya, ternyata itu hanyalah mimpi. Setelah terbangun menghilang pemirsa. Waduh, jadi yang namanya mimpi kan tidak nyata pemirsa. Yang kedua, yang namanya cerita mimpi kan kebanyakan tidak logis-logis ya. Seperti kalau kalian nonton The Polar Express ini, kereta api jalurnya itu tidak seluruhnya rel ya, bahkan ada rel seperti roller coaster. Waduh, ada rel yang masuk ke dalam air laut, bahkan ada rel yang seperti main ski di atas es. Waduh, ini kan tidak logis ya. Ini mirip-mirip mimpi. Saat pertama kali menonton film tersebut, penonton mungkin belum tentu berpikir apakah cerita tersebut adalah mimpi atau bukan. Anak-anak khususnya kemungkinan besar terjebak dalam perjalanan Natal fantastis yang dialami oleh pahlawan laki-laki. Orang dewasa mungkin tidak menangkap elemen ambigu apapun dalam cerita tersebut atau hanya menganggapnya sebagai film yang ditujukan terutama untuk anak-anak. Namun saat menonton ulang atau sering bertambahnya usia penonton dan menonton film tersebut setiap tahun, mereka mulai memperhatikan banyak hal dan benar-benar merenungkannya, beberapa detail ceritanya. Dan yang terpikirkan adalah apakah cerita dalam film The Polar Express ini cerita tentang mimpi ataukah memang cerita bukan mimpi pemirsa, tapi cerita yang benar-benar terjadi. Itulah yang namanya sastra dari negeri barat pemirsa ya. Sesuatu yang fantastik pun ya bisa menjadi pertanyaan apakah ini benar nyata atau hanya hayalan atau mimpi pemirsa. Waduh, mungkin kalian yang pernah nonton The Polar Express bisa menilai sendiri pemirsa, apakah ini cerita tentang mimpi atau hayalan atau benar-benar terjadi. Ternyata cerita dalam The Polar Express ini merupakan cerita mimpinya sang karya novelis Allbrug pemirsa. Waduh, jadi beliau bermimpi dan mimpinya itu ditulis dalam sebuah karya novel. Dan itu merupakan novel yang berasal dari cerita mimpi. Nah, novel cerita mimpi ini itu membuming di Amerika Serikat sekitar abad ke-19. Romantisme Amerika abad ke-19 selama gerakan sastra itu didorong oleh hal-hal yang fantastik, dicoba dan didorong, tetapi selalu dengan pilihan penjelasan yang lebih realistis yang disajikan kepada para penonton, penulis ya, pembaca dan sebagainya pemirsa. Jadi sutradara, penulis novelis ya pada abad ke-19 itu demam cerita-cerita fantastis, dan kebanyakan cerita fantastisnya itu berasal dari mimpi seseorang atau mungkin mimpi penulis sendiri pemirsa. Dan ternyata film The Polar Express ini karya yang berasal dari karya Chris Van Allbrug, ditulis tahun 1985, ternyata merupakan cerita yang berasal dari mimpinya sendiri.
Meskipun mimpi dan penuh hayalan, ternyata kalau sudah jadi film ya disajikan dengan visual efek yang bagus dan juga cerita, ditambahkan cerita yang menarik, para penonton pun suka dengan menontonnya meskipun itu hayalan mimpi seseorang, pemirsa. Ternyata meskipun The Polar Express ini cerita mimpi, ternyata menjadi kenyataan, pemirsa. Dan ini dilakukan oleh kereta api yang menghubungkan antara Eropa Barat, Eropa Timur sampai ke kota Istanbul, Turki, pemirsa. Itu dikenal dengan kereta api The Orient Express. Kereta api The Orient Express ini merupakan kereta api penghubung antara Eropa Barat, Eropa Tengah, seluruh benua Eropa sampai ke Istanbul, Turki, pemirsa. Dan ini menjadi inspirasi Albert ya, para penulis The Polar Express sampai bermimpi naik kereta The Orient Express, tetapi versi mimpi untuk mencari sinterklas ke kutub utara, pemirsa. Setelah terbangun, sang penulis pun menulis karya tersebut dan jadilah novel. Waduh, dari novel itu kelak dibuat filmnya, pemirsa, yang berjudul The Polar Express. Film yang selalu ditayangkan di hari Natal, pemirsa. Meskipun di hari Natal, di hari-hari biasa pun ya suka ada yang nonton, bahkan ditayangkan di serial TV, pemirsa. Waduh, ada kata-kata mutiara dari film The Polar Express, yaitu melihat adalah percaya. Tapi terkadang hal yang paling nyata di dunia adalah hal yang tidak bisa kita lihat. guys. Kirain ada bus bakal mengurangi, ternyata penuh. PUNU
Stasiun Bandung.